tidak bisa menyapa adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita kembali lagi, kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah hari Minggu Pelkat PA. Bunda mau tanya dulu kepada adik-adik semua. Apakah adik-adik semua sudah siap untuk beribadah? Yes, yes, yes. Semuanya sudah siap. Kita menyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Bunda undang semua kita untuk berdiri. Kita menyanyi bersama-sama dengan bertepuk tangan. Kita menyanyi bersama-sama. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib berkuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Marilah kita berdoa agar supaya Roh Kudus menuntun kita untuk beribadah kepada Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari Minggu ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah. Kami mohon ya Tuhan, Engkau mengampuni dosa-dosa kami, anak-anak kecil ini ya Tuhan. Kami juga mohon Roh Kudus menuntun kami agar kami boleh beribadah dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih memuji Tuhan. Kita menyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan.
membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Bunda mengajak kita semua untuk menyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Sambil sungguh-sungguh dalam sikap berdoa, kita menyanyikan lagu ini. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah berada dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, kuasai ruangan di mana kami beribadah. Biarlah firman-Mu saja yang kami boleh dengarkan dan boleh kami pakai untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan yang kami bawa dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tadi pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu.
Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini yang diberi judul Aku Mau Mendengar. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang mengisahkan tentang Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Nah, dikisahkan Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka naik ke gunung untuk berdoa. Meskipun diajak berdoa, para murid Tuhan Yesus itu malah tidur. Jadi ketika Tuhan Yesus sedang berdoa sendiri, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih dan terang sekali. Itulah kemuliaan Allah yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Nah, kemudian tampaklah Tuhan Yesus lagi berbicara dengan 2 orang, yaitu Musa dan Elia. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat, dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian dan sudah lebih dulu diangkat ke surga oleh Tuhan. Nah, baik Musa maupun Elia sudah hidup lebih dulu dari Tuhan Yesus. Dan kehadiran mereka untuk menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan tergenapi dan berpuncak dalam pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika murid-muridnya yang lagi tidur, tiba-tiba dia bangun. Mereka kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga adanya Musa dan Elia. Petrus sampai menawarkan untuk bangun kemah buat Musa dan Elia juga. Tapi itu jelas tidak mungkin karena Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Petrus tidak mengerti. Namun tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka. Dan tiba-tiba ada suara dari dalam awan itu yang berbicara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Kamu tahu itu suara siapa? Itu adalah suara Allah atau Tuhan Yesus. Setelah awannya hilang, Musa dan Elia juga sudah hilang dan tinggal Tuhan Yesus seorang diri. Nah, adik-adik, ingat ya suara Allah dari awan tadi yang berkata, "Dengarkanlah dia." Dengarkanlah Tuhan Yesus. Jadi sebagai anak-anak, kamu juga harus mau jadi anak yang dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran dengan firman Tuhan, dengan nasihat orang tua, atau juga ajaran dari guru di sekolah dan kakak layan di gereja atau bunda.
Jadi adik-adik, apakah adik-adik mau dengar-dengaran ya? Tentunya mau ya. Jadi kalau di rumah mama, papa memberikan nasihat, adik-adik mau mendengar ya. Kalau di gereja kakak layan atau bunda menyampaikan firman Tuhan, adik-adik juga harus mendengarkannya ya. Nah, sekarang bunda punya permainan. Ayo semua berdiri ya. Mari kita berdiri. Bunda punya permainan yang judulnya Yesus berkata. Caranya yaitu adik-adik harus mengikuti perintah bunda ya. Setelah bunda mengucapkan Yesus berkata, contohnya, kalau bunda katakan Yesus berkata, pegang kepalanya. Jadi adik-adik pegang kepala ya. Mengerti ya? Ya. Nah, kita mulai ya. Yesus berkata, pegang kepala. Yesus berkata, pegang pipi. Yesus berkata, pegang telinga. Yesus berkata, angkat tangan. Yesus berkata, katakan amin. Sudah ya? Silakan duduk adik-adik. Siapa tadi yang masih salah? Tidak ada ya? Sudah betul semua. Nah, kalau kamu benar semua, pasti kamu mendengarkan dengan baik ya. Nah, semuanya hebat. Ingat ya adik-adik, jadilah anak yang mau mendengar kepada orang tua, kakak layan atau bunda, guru di sekolah. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk merespon firman Tuhan pada pagi ini, mari kita mengangkat satu pujian, yaitu taat. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat dan akan dibimbing oleh orang tua. Adapun pokok-pokok doa syafaat kita pada pagi ini yaitu: pertama, doa buat kedua orang tua, kakak maupun adik. Kedua, kita akan berdoa untuk teman-teman sekitar kita, sekolah dan gereja. Dan yang ketiga, kita akan mendoakan para pelayan di gereja, bunda dan kakak layan kita. 4, kita akan mendoakan bangsa dan negara kita, terkhusus berdoa agar virus COVID-19 atau corona segera berakhir. Yang terakhir, kita tutup dengan doa Bapa kami. Amin. Dalam merespon firman Tuhan, kita mengucap syukur lewat memberikan persembahan. Persembahan akan kita kumpulkan dan kita minta tolong orang tua kita
untuk dapat menyetorkan ke gereja, kas gereja melalui rekening Bank BRI ataupun langsung ke kantor jemaat. Nah, sambil persembahan kita siapkan, kita menyanyi bersama-sama, Aku bawa dan berikan. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan kami, kiranya Engkau menerima persembahan kami dan menguduskannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya, yuk setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup ibadah kita pada pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah dalam surga, pada pagi ini Tuhan kami datang kepadamu menghampiri hadirat-Mu, mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami mulai dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Biarlah ibadah yang kami laksanakan pada pagi ini Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan juga buat firman-Mu yang kami dengarkan Tuhan, biarlah kami boleh pakai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kehidupan kami Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita sudah beribadah. Dari awal kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan kita akan berpisah di minggu ini dan kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Bunda harap kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan, dan juga jangan lupa ya untuk tetap melakukan dan melaksanakan protokol kesehatan. Jadi adik-adik juga harus menjaga iman adik-adik dengan terus berdoa, dan juga harus menjaga kesehatan. Kita minta hikmat Tuhan agar senantiasa dapat melakukan segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.